kesempatan kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa dulu, bisa dipimpin oleh Yunita. Tolong dipimpin berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelum saya masuk ke materi, saya presensi dulu. Satu-satu saya panggil, silakan dijawab hadir. Maita, apakah ada? Hadir. Mutia? Hadir. Hadir. Mila? Hadir. Nah, oke. Nafisa? Nahida? Nafasya? Gimana sebelumnya kabarnya ini? Sehat semua ya? Gak ada yang sakit ya? Sudah sarapan? Gak ada, Bu. Oke, semangat ya. Sampai siang ini soalnya. Oke, kita akan masuk ke materi hari ini adalah animasi dan transisi, tapi sebelum itu saya mau mengecek apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu. Saya punya beberapa pertanyaan nih, nanti dijawab ya. Kemarin kan kita sudah membuat sebuah slide. Nah, gimana sih caranya menambahkan teks pada slide? Caranya kemarin pakai menu apa? Sisipkan. Di menu sisipkan, terus pilih kotak teks. Oke, benar banget. Terus kalau menambahkan gambar, gimana tuh caranya? Sisipkan. Menu sisipkan juga, terus? Menu sisipkan, pilih gambar. Oh iya, betul. Berarti dari menu sisipkan juga. Nah, media apa aja ya yang bisa kita masukkan ke dalam slide kita? Teks, gambar, video, dan audio, kan? Ya, betul. Ya. Ada teks, video, audio, dan juga gambar. Nah, setelah ini kita akan belajar untuk memberi animasi dan transisi. Tapi sebelumnya kita masuk ke, saya share screen dulu. Oke, udah muncul ya ininya? Sudah. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Kemudian kita juga akan membuat slide presentasi dengan indikator memadukan fitur yang sesuai dengan pembuatan slide, kemudian membuat slide presentasi yang dilengkapi dengan transisi dan animasi. Untuk aktivitas di pertemuan kali ini, diantaranya kita nanti kemarin ya sudah saya share di Classroom video pengantar. Kemudian nanti kita kerja kelompok melanjutkan yang minggu lalu, melanjutkan pembuatan slide, kemudian ada LKPD yang juga sudah saya share di Classroom, dan juga terakhir nanti setelah kita selesai pembelajaran bisa dikerjakan quizzes di rumah, nggak apa-apa. Kemudian sorry ya, saya lagi batuk ini. Nah, video pengantar kemarin udah pada nonton apa belum video pengantarnya?
Sudah. Belum? Ada yang sudah? Ada yang sudah, ada yang Sudah. belum. Nggak punya kuota ya? Kenapa tuh? Iya. Nah, oke, nggak apa-apa. Untuk video pengantar, kemarin kan ada video tentang slide yang saya tampilkan. Itu tampilannya menurut kalian bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Kira-kira kalian nanti bisa ya bikin kayak gitu ya? Nah, Insya Allah. untuk membuat seperti itu, saya ingin tanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat slide presentasi itu menjadi menarik. Kira-kira kita kasih apa? Ayo, ditambahin apa? Iya, transisi sama Animasi. animasi. Terus apalagi ya kira-kira ya? Kayak tampilan slide saya ini ada gambar-gambarnya kayak gitu, namanya apa tuh? Tema. Background. Tema, betul. Background temanya nanti kita ganti sesuai dengan tema produk yang kita tampilkan. Oke, bagus banget. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ya untuk transition di dalam Google Slide itu menyediakan menu transition. Apa sih menu transition itu? Menu transition ini adalah menu yang bisa membuat efek perpindahan dari satu slide ke slide selanjutnya itu menjadi ada animasinya. Jadi nggak hanya langsung pindah ke slide selanjutnya, tapi ada di situ animasi yang ditampilkan. Nanti kalian bisa coba masing-masing. Saya praktekkan juga bisa, bentar. Nah, misalkan saya mau kasih transisi di slide yang ini, maka saya pilih menu transition. Kemudian di sini saya bisa pilih jenis transisinya apa. Ada dissolve, fade, slide from right, slide from left, atau kalau di komputer kalian pakai bahasa Indonesia ini nanti namanya berubah jadi bahasa Indonesia ya. Kemudian kita bisa juga mengatur kecepatannya, transisinya itu seberapa cepat. Dari slow, paling lambat sampai ke paling cepat. Ini bisa ditarik. Kita sesuaikan. Kemudian untuk transisi, saya balik lagi ke slide. Animasi, maaf. Animasi ini ada banyak juga fiturnya. Di antaranya appear, disappear, fade in, fade out, fly out, zoom, dan juga spin. Terus ada lagi yang lainnya. Nanti kita coba satu persatu. Saya coba, ini masih di menu transisi. Jadi di bawahnya slide transition ini ada object animation, tapi kalau untuk menambahkan animasi kita harus mengeklik di objeknya masing-masing, apakah di teksnya atau di gambarnya. Kemudian kita kasih ini, pilih animasi yang apa, apakah zoom, fly, atau yang lainnya, fade in, fade out. Kemudian kita atur kecepatannya juga bisa. Ini terlihat berapa detiknya, bisa 1 detik, 2 detik, 3 detik, nanti kalian atur masing-masing. Kemudian supaya jadi seperti slide yang ada di video kalian, maksudnya video pengantar yang kemarin sudah kalian tonton, itu caranya di animasinya itu bergerak sendiri tanpa harus kita klik ya. Pakainya after previous atau with previous, setelah sebelumnya atau dengan sebelumnya. Maksudnya apa tuh? Jadi animasinya bergerak setelah animasi sebelumnya. Jadi animasinya itu bergerak setelah animasi yang sebelumnya kita kasih atau bersamaan dengan animasi yang sebelumnya kita pilih. Jadi bisa barengan atau bergantian animasinya itu jalannya. Kemudian gimana ya caranya mengganti tema? Nah, di tema yang disediakan oleh Google Slide itu ada di theme ya. Theme ini, kemudian kita bisa pilih, ada beberapa, di sini cukup ada 10 lebih lah tema yang disediakan oleh Google Slide. Nanti bisa kalian coba satu persatu mana yang sesuai dengan produk yang akan kalian promosikan. Kemarin kan baru kebanyakan masih monoton,
masih putih, nanti kita ganti temanya. Kemudian sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nggak ada? Tidak. Yang ditanyakan nggak? Tidak. Jelas semuanya? Bisa semuanya ya? Kalau bisa aku yang nanya loh. Bu mau tanya. Oke, ini siapa nih yang mau tanya nih? Zahra, Oke, Zahra, gimana Zahra? bagaimana cara menghapus transisi yang sudah dipilih? Oke, kalau untuk menghapus transisinya itu saya tunjukkan. Kalau misalkan kita udah milih transisi ya, tadi di menu transition, misalkan asalnya tadi ada transisinya, kemudian misalnya fade. Nah, kemudian gimana ya caranya menghapus? Ini tinggal kita ganti ke non atau tidak ada. Nah, beda lagi kalau animasi. Kalau transisi kita ganti ke non atau tidak ada transisi. Tapi kalau animasi menghapusnya itu ada tanda ini, kayak tong sampah ini delete. Jadi kita bisa hapus animasi yang sudah kita berikan. Kayak gitu. Bisa dipahami ya Mbak Zahra dan semuanya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya Nggak mau ada ya? tanya. Iya, mau tanya? Namanya siapa Mbak? Nafisa, Oke, Mbak Nafisa. cara menambahkan tema selain dari yang tersedia di Google Slide gimana Bu? Oke, kalau misalnya kan kalau yang tersedia tadi hampir mirip-mirip ya. Terus gimana sih caranya nambahin tema yang lebih variatif atau lebih menarik lagi yang banyak gambar-gambarnya gitu? Itu kita bisa memanfaatkan banyak website. Misalkan salah satunya Google Slide. Kok Google Slide? Slidesgo, sorry. Slidesgo. Kita bisa search di Google. Ini kelihatan ya, saya masih share screen ya. Slidesgo, kemudian diklik. Ini hanya salah satu contoh aja, tapi masih banyak website lain yang menyediakan fasilitas untuk mengganti tema-tema slide presentasi. Bisa digunakan di Google Slide ataupun PowerPoint juga bisa, tapi harus di-download dulu. Nah, kalau untuk Google Slide, karena kita pakai Google Slide, itu kita bisa pilih salah satu yang enggak ada tulisan premiumnya. Tapi kalau ada tulisan premium ini kita harus bayar dulu. Kalau mau bayar nggak apa-apa sih. Misalkan saya kasih contoh satu. Saya udah milih nih yang warna hijau. Terus menerapkan ke Google Slide kita itu tinggal diklik di menu yang kuning ini, diklik Google Slide, nanti dia akan menyarankan untuk membuat kopiannya. Nah, nanti kopiannya ini yang bisa kita edit. Nah, kayak gini. Nanti kita tinggal mengganti teksnya, kemudian kita pakai layout yang sesuai dengan isian promosi produk kita, kayak gitu. Tinggal di copy paste bisa, ataupun buat dari awal layoutnya juga nggak apa-apa. Kayak gitu Mbak Nafisa, bisa dipahami? Jelas ya? Bisa. Bisa. Oke, kalau gitu untuk pertemuan kali ini nanti kita menambahkan animasi dan transisi, juga menyesuaikan tema backgroundnya supaya jadi lebih menarik lagi. Kalau kemarin kebanyakan baru insert media aja, sekarang kita tambahkan efek-efeknya, fitur-fitur yang animasi dan juga transisi. Tadi sudah saya jelaskan cara-caranya. Sekarang kalian buka Google Classroom, kemudian nanti 45 menit mendatang, jadi saya kasih waktu 45 menit kira-kira. Nanti setelah itu kita akan presentasi hasilnya. Ada LKPD di Google Classroom. Untuk LKPD mungkin bisa saya jelaskan dulu ya. Ada 3 pertanyaan di LKPD, sudah saya buka dulu, ditunggu. Nah, untuk LKPD sudah kelihatan ya.
ini dikerjakan secara kelompok, sama kelompoknya dengan yang minggu lalu. Kemudian ini ada langkah-langkahnya, silakan dibaca nanti. Udah ada petunjuknya. Kemudian untuk pertanyaan sekarang, ini ada yang pertama menyebutkan efek transisi yang tersedia di Google Slide ya. Itu apa aja? 3 aja. Terus penjelasannya itu tentang transisi tersebut efeknya seperti apa? Apakah berputar atau dari bergeser dari kanan atau kiri dan sebagainya, itu dijelaskan. Kemudian animasi juga sama, nama animasinya apa yang ada di Google Slide, kemudian penjelasan dari animasi itu. Misalkan animasinya berputar atau bergeser dari atas ke bawah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah jenis transisi dan animasi yang dipakai di masing-masing slide yang sudah kalian buat. Ada transisi dan animasinya wajib di setiap slide. Kemudian kalian tuliskan di sini, misalkan transisi di slide pertama dissolve atau apa, fade atau di bahasa Indonesianya apa. Terus animasinya namanya apa juga ditulis semuanya di sini. Jelas ya untuk LKPD? Nanti kesimpulan juga diisi, sama refleksi diri ini juga diisi. Ini secara kelompok aja, nanti kalian bagi tugas ke teman-teman satu kelompoknya berenam. Oke, itu saja. Kita mulai untuk mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Nanti kita ketemu 45 menit dari sekarang. Saya akhiri dulu sesi 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana tadi mengerjakan LKPD dan slide lancar? Bisa semua? Alhamdulillah lancar. Oke, berarti nggak ada kendala ya? Betul. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari LKPD dan juga slide presentasinya. Adakah kelompok yang mau mulai duluan? Nggak ada, ditunjuk loh ya kalau nggak ada. Nah, nanti untuk ini aturannya, satu kelompok misalkan kelompok 4 presentasi. Nanti kelompok 5 menanggapi hasil presentasi dari kelompok 4 ya. Jadi yang menanggapi kelompok 4 adalah kelompok 5. Diingat-ingat, kelompok 5 menanggapi kelompok 4. Kemudian kelompok 5 nanti ditanggapi oleh kelompok 6. Kemudian kelompok 6 ditanggapi oleh kelompok 4. Jelas ya? Nanti saya ingatkan lagi kalau sebelum kelompok presentasi. Oke, saya mau tunjuk acak kalau nggak ada yang mau mengajukan diri dulu. Dari kelompok 5 dulu, siap ya? Kelompok 5 mana nih perwakilannya? Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan kemeja tenan kerasa. Kelompok 5 beranggotakan 1. Nafisa Krisnanda, Niken Oktabila Ramadhani, Sofi Naila Alifatin, Nikma Siti Komaria, Sofia Rizkiana Makfira, dan Nuriza Auraluna. Bahan, warna, dan motif dari kemeja dan kaos adalah bahan tenun, kain tenun, warna navy dan kuning, motif troso. Teknik yang digunakan adalah teknik jahit
Produk dibuat dijadikan sebagai satu pakaian, kedua kearifan lokal. Jenis-jenis transisi. 1. Slide dari kanan. Penjelasan slide bergerak dari kanan ke kiri. 2. Balik. Slide bergerak dari belakang ke depan. Slide dari kiri. Slide bergerak dari kiri ke kanan. 2. Jenis animasi. Hilang ke atas. Penjelasan teks atau objek bergerak dari tempat semula ke atas. Jenis kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa agar slide lebih menarik dapat menggunakan transisi dan animasi. Oke, terima kasih kepada kelompok 5 sudah mempresentasikan dengan baik. Nah, tadi saya menginstruksikan untuk kelompok 6 bisa memberi tanggapan dulu sebelum saya yang menanggapi. Silahkan kelompok 6 perwakilannya salah satu boleh menanggapi slide yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 5. Kelompok 6 ada Syahira, Tatia, Yunia, Yunita, Zahra, dan Zuritma. Boleh salah satu? Tanggapannya transisinya terlalu sedikit, kurang Terus? kurang menarik. Terus? Udah. Pilihan transisi yang digunakan itu aja. Oh gitu, oke. Oke, terima kasih Mbak. Siapa ini yang menanggapi? Zahra, oke. Nah, terima kasih kepada Mbak Zahra yang sudah menanggapi kelompok 5, tadi dari kelompok 6 yang menanggapi. Katanya transisinya yang dipakai kurang variatif, hanya satu jenis. Nah, itu juga termasuk salah satu dari yang ingin saya sampaikan bahwa memang yang digunakan transisinya kurang bervariasi ya, yang kelompok 5 ini. Kemudian untuk gambar ilustrasinya juga kan tadi ada beberapa slide yang belum ada gambarnya kayak gitu. Tapi secara tampilan sebenarnya sudah cukup baik, hanya saja belum maksimal. Harusnya bisa dimaksimalkan lagi dengan menambahkan gambar dan juga animasinya. Kalau animasi udah bagus, semua slide udah ada animasinya. Kemudian untuk komposisi juga udah baik, hanya di slide-slide terakhir saja yang belum ada gambarnya. Oke, terima kasih buat kelompok 5. Sekarang lanjut ke kelompok 4 dulu. Presentasi produsen kemeja wanita terlengkap di Jepara. Pengenalan produk. Fashion merupakan salah satu bisnis yang berkembang dengan pesat di Indonesia. Keunggulan produk. Berikut keunggulan jika membeli produk dari kami. Harga terjangkau di bawah harga pasaran yang ada di toko-toko kemeja lainnya. Produk dibuat dengan kain katun. Kain tersebut cocok dipakai saat cuaca panas maupun dingin. Bahannya halus. Sebutkan 3 efek transisi yang disediakan oleh Google Slide pada tabel di bawah ini. Jenis transisi 1. Slide dari kiri. Penjelasannya, slide yang muncul dari arah kiri. Jenis transisi 2 adalah slide dari kanan. Penjelasannya, slide yang muncul dari arah kanan. Jenis transisi yang ketiga adalah balik. Penjelasannya adalah slide yang semula menghadap ke belakang lalu menghadap atau membalik ke depan. Kesimpulannya adalah kita dapat memahami dan menggunakan fitur dan efek transisi slide dan animasi objek yang terdapat pada perangkat lunak presentasi. Kesimpulan. Kemudian ini tadi kelompok 6 ditanggapi oleh kelompok 4. Halo kelompok 4, suaranya mana? Maita, Melani, Mutia, Mila, Nafisa atau Nahida boleh mengomentari slide yang sudah ditampilkan oleh kelompok 6 tadi. Menurut kalian kayak gimana? Menurut kalian slide-nya tadi
ada yang kurang atau apa yang perlu ditambahkan atau sudah bagus atau gimana menurut kalian? Saya Ya, silakan. Bisa lebih keras Mbak Nafisa? saya tadi slide-nya terus transisi yang Nggak kedengeran nih dari sini. Atau boleh diketik di chat bisa nggak? Dari tadi nggak kedengeran, cuma kayak jauh gitu tuh suaranya. Assalamualaikum. Ya bisa, oke. Kami dari kelompok 4 ada Meuti Ramadhani, Maita Mawarni, Nahida Rahma Mumtaza, Mila Rizka Dwi Cahya, Melani Bella Saputri, dan Nafisa Zahra. Mau mempresentasikan dress. Pengenalan produk. Dress adalah baju terusan atas dan bawahan atau rok yang menyatu. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan dress wanita berkualitas dan terlihat simpel di era modern. Manfaat dress yang kami produksi adalah memiliki kualitas yang baik dan memiliki model yang berkembang menuntut era perkembangan zaman. Style pakaian akan terlihat lebih menarik dengan menggunakan dress dari kami. Bonus paket dan potongan harga. Paket 1 pembelian 4 jenis long dress akan diberikan potongan harga 20%. Paket 2 pembelian 10 jenis maxi dress akan diberikan potongan harga sebesar 25%. Untuk bonusnya, untuk pembelian di atas 10 jenis long dress maka akan mendapatkan bonus 1 long dress jenis atau dapat juga memilih potongan harga. Sebutkan jenis-jenis transisi dan animasi apa yang kalian gunakan pada masing-masing slide yang telah kalian buat. Kami memakai jenis transisi balik atau berbesar. 2 jenis slide dari kanan, jenis animasi semakin jelas. Jenis transisi nomor 3, slide dari kanan, jenis animasinya melayang dari atas. Jenis transisi nomor 4, slide dari kanan, melayang dari kiri, melayang dari kanan. Jenis transisi nomor 5, slide dari kanan, jenis animasi melayang dari bawah. Nomor 6, slide dari kanan, melayang dari kiri, melayang dari kanan, melayang dari bawah. Nomor 7, slide dari kanan, perkecil. Nomor 8, slide dari kanan, melayang dari kanan, melayang dari kiri. Kesimpulannya, kita bisa memakai berbagai jenis transisi dan animasi pada Google Slide. Ditanggapi oleh kelompok 5, saya mau baca dulu. Di sini sudah ada di kolom chat tanggapan dari kelompok 4 ke 6 ya. Nah, ini menurutnya Mbak Nafisa Zahra, menurut saya slide presentasi dari kelompok 6 tadi sudah bagus, tetapi transisi yang digunakan kurang bervariasi. Kemudian ada lagi kalimatnya terlalu banyak. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian kalau tanggapan dari saya sendiri kepada kelompok 6, semuanya sudah bagus, hanya saja memang untuk gambar ilustrasinya ada slide yang belum dikasih gambar ya, hanya tulisan saja, dan memang ada beberapa slide yang tulisannya atau kalimatnya, teksnya terlalu panjang. Dari nanti kelompok 5 ada tanggapan dulu nggak dari ke kelompok 4? Kelompok 5 perwakilannya Nafasya, Niken, Nuriza, Sofi, Siti, atau Sofia. Ada yang mau komen nggak? Silakan ditanggapi dari kelompok 5. Gimana? Slide-nya kelompok 4 udah bagus belum menurut kamu? Saya tentang kelompok 4 sudah bagus tapi terlalu ramai. Oh, terlalu ramai.
Oke, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menanggapi kelompok 4. Ya, yang paling banyak ilustrasinya yang kelompok 4 ya udah bagus. Terus animasi dan transisinya juga sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah presentasi hari ini ya. Kita lanjut ke refleksi. Di sini saya akan merefleksi tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Saya mau tanya secara acak aja ya. Saya pilih salah satu aja. Bisa, Bu. Oke, Sofi, hari ini kamu udah belajar apa aja ya? Penambahan animasi dan transisi dalam slide. Oke, gampang ya menurut kamu dari pembelajaran perangkat lunak presentasi selama 3 minggu ini, kamu udah bisa? Kalau disuruh bikin slide lagi, gimana? Bisa, Bu. Bisa ya. Ada kendala nggak selama pembelajaran ini? Tidak. Menyenangkan atau membosankan atau gimana pembelajarannya? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pembelajaran hari ini ya. Ini kita sudah mau habis waktunya. Saya mau mengingatkan, saya juga share quizzes ya di Classroom. Nanti pakai HP kalian aja di rumah. Saya tunggu sampai jam 9 malam harus sudah dikerjakan. Nanti kalian coba buka lagi. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti disiapkan, kita akan masuk ke materi kewargaan digital. Nanti untuk materi-materinya saya share di Classroom. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sip. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Coba Sofi aja deh yang memimpin doa. Kita tutup pembelajaran hari ini berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.